Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati. Saya mahasiswa program studi ilmu hadis Universitas Ahmad Dahlan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit bercerita mengenai kisah perjalanan hidup saya yang tentunya sampai di titik ini tidaklah mudah, banyak sekali tantangan dan hambatan serta kegagalan yang saya lalui. Namun dengan adanya kegagalan tersebut tidak menurunkan rasa semangat saya untuk tetap memilih berjuang demi apa yang dicita-citakan. Baiklah, inilah kisahku. Ketika saya duduk di bangku SMA kelas 3, saya menjadi salah satu siswa eligible pada saat itu untuk bisa mendaftarkan diri ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Di situ saya sangat percaya diri untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang saya pilih setelah mendapat arahan dari BK dan melihat berapa alumni yang banyak diterima di universitas tersebut. Namun sayangnya ketika pengumuman SNMPTN tersebut keluar, saya mendapatkan kartu merah yang artinya saya gagal diterima sebagai calon mahasiswa universitas yang saya pilih. Pada saat itu jelas saya sangat sedih karena saya benar-benar menaruh harapan besar untuk bisa lolos di SNMPTN. Kegagalan saya di SNMPTN membuat saya kebingungan untuk memilih jalan selanjutnya. Karena dari awal saya memang terlalu terlena dengan apa yang telah didapat dan terlalu percaya diri bahwa saya tidak akan gagal. Karena sejak saya masuk MI sampai saya masuk aliyah, saya tidak pernah merasakan kegagalan. Maka saat saya dihadapkan dengan kegagalan, saya bingung saya harus memilih jalan yang mana karena saya tidak mempersiapkan plan B. Dan akhirnya saya diajak oleh teman saya untuk mendaftar SBMPTN. Pada awalnya saya tidak mau dan terus menolak ajakan teman saya karena saya merasa tidak siap dan merasa minder tidak mempersiapkannya jauh-jauh hari. Karena saya dinyatakan sebagai siswa eligible, saya hanya fokus pada ujian nasional, di mana ujian nasional tersebut tidak jadi dilaksanakan karena virus COVID-19 datang. Jadi saya belum sempat untuk belajar SBMPTN di samping teman-teman saya yang sudah mengikuti les jauh-jauh hari. Namun saya tetap mencoba dan mengiyakan ajakan teman saya untuk mengikuti ujian SBMPTN dengan kurun waktu kurang lebih 2 bulan sebelum pelaksanaan. Saya belajar sebisa saya dan semampu saya untuk menguasai materi SBMPTN. Namun saat main keluar, saya tetap mendapatkan kartu merah, yang artinya saya kembali dinyatakan gagal untuk kedua kalinya. Di situ saya merasa sedih karena persiapan singkat saya ternyata tidak memberikan hasil yang saya inginkan. Di samping saya sedang sedih, saya tetap mencari informasi dan mencoba jalur terakhir yaitu jalur mandiri. Saya mendaftar jalur mandiri 2 kali di universitas yang berbeda. Keduanya dilaksanakan secara online karena pada saat itu pemerintah menghimbau untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah. Di Univ A, saya hanya diminta untuk submit beberapa file termasuk nilai UTBK dan diminta untuk membuat esai. Sedangkan untuk Univ B, saya mengikuti ujian CBT secara online di rumah. Saat pengumuman dari kedua universitas tersebut keluar, saya kembali dinyatakan gagal untuk lolos menjadi calon mahasiswa. Total saya tertolak PTN sebanyak 5 kali dengan 4 jalur. Saya sedih, sangat sedih ketika teman saya sudah mendapatkan alma mater, saya hanya mampu menyimak. Saya sangat ingin masuk PTN karena memang impian saya masuk perguruan tinggi negeri. Di saat saya terpuruk karena impian saya tidak tercapai, saya merasa capek dengan keadaan dan akhirnya memilih gap year. Di saat gap year, tidak ada kegiatan lain bagi saya selain memperdalam materi-materi UTBK. Saya di sini sangat bersyukur karena memiliki teman yang suportif yang mendukung apapun yang saya pilih. Saya terus disemangati untuk tetap belajar dan tidak lupa ibadahnya dikuatkan. Tiba di saat saya mengikuti ujian UTBK 2021, saya kembali berjumpa dengan kartu merah yang mana artinya saya tetap dinyatakan gagal untuk kesekian kalinya.
Ketika mendapatkan kegagalan yang ini cukup memberikan pelajaran bagi saya bahwa persiapan yang panjang ataupun singkat bukanlah menjadi patokan sebuah usaha kita memberikan hasil yang sesuai. Namun, persiapan yang matang dan dibarengi rasa ikhlaslah yang dapat menjanjikan sebuah usaha kita bisa mencapai tujuan kita. Maka di sini saya belajar ikhlas dan menerima agar saya tidak terlalu merasa sedih dan tetap menumbuhkan rasa semangat untuk bisa menjadi mahasiswa tahun ini. Saya kembali mendaftarkan diri melalui jalur mandiri. Di sini saya hanya mencoba satu unit saja karena saya merasa sudah ikhlas untuk melepas impian saya mengejar PTN dan ingin mencoba PTS. Dan ternyata ketika pengumuman mandiri keluar, saya tetap kembali dinyatakan gagal. Sedih tetap sedih, namun saya mencoba ikhlas pelan-pelan dan memutuskan untuk mendaftar PTS dan PTS yang saya pilih yakni Universitas Ahmad Dahlan. Saya mendaftar ke UAD dengan datang langsung ke kampus 4. Maha baik Allah, setelah saya beberapa kali menelan rasanya kegagalan, di sini saya merasakan nikmatnya kemudahan. Saya dinyatakan lulus sebagai calon mahasiswa UAD 2021 melalui jalur rapot dengan hanya menunggu kurang dari setengah jam pernyataan tersebut keluar. Saya resmi diterima sebagai calon mahasiswa UAD S1 Program Studi Ilmu Hadis 2021. Dari kegagalan-kegagalan saya, dari pengalaman yang saya alami, banyak pelajaran yang dapat diambil bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Dan dari pengalaman tersebut, saya memahami akan konsep bahwa Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena al-insanu bitadbir, wallahu bitakdir. Manusia hanya bisa berencana, namun Allah lah yang menakdirkan. Dan Allah lah yang lebih tahu yang terbaik untuk hambanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.